Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Penjaga Pohon Bambu. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, terdapat sebuah rumpun bambu tua yang tumbuh di tepi hutan. Orang-orang desa menyebutnya hutan bambu sunyi. Tak ada yang berani mendekatinya setelah senja, bahkan siang hari pun warga memilih memutar jalan agar tidak melewati rumpun bambu itu. Konon, bambu-bambu itu dijaga oleh sosok misterius, penjaga pohon bambu, makhluk tinggi berkulit gelap dengan wajah tertutup rambut, matanya merah menyala, dan tubuhnya selalu berlumur tanah basah. Ia muncul jika seseorang menebang bambu tanpa izin, atau sekadar melanggar kesunyiannya. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Ardi datang ke desa untuk meneliti flora lokal. Ia menginap di rumah Pak Badrun, tetua desa yang masih percaya kuat pada adat dan larangan leluhur. Jangan sekali-kali masuk rumpun bambu itu sendirian, apalagi kalau malam. Penjaganya tidak suka diganggu, kata Pak Badrun, suaranya berat dan serius. Namun Ardi mengabaikan peringatan itu. Rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Suatu malam, ia membawa kamera dan senter, dan menyelinap ke dalam rumpun bambu itu. Angin mendesir, bambu-bambu berderak seolah berbisik satu sama lain. Semakin ia masuk ke dalam, semakin ia merasa seperti diawasi. Senter tiba-tiba padam. Kamera berbunyi klik tanpa ia tekan. Suara gesekan seperti kuku mencakar bambu terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sesosok tubuh tinggi menjulang. Suaranya seperti ranting patah. Kau melanggar batas. Ardi mencoba lari, tapi akar bambu seperti melilit kakinya. Dia terjatuh, dan dalam sekejap, makhluk itu mendekat. Wajahnya hanya terlihat sekilas, mata merah, mulut menganga dipenuhi gigi hitam bergerigi. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Ardi di antara bambu, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Dalam kamera itu, foto terakhir menampilkan bayangan hitam tinggi yang berdiri di belakang Ardi, terlalu dekat, terlalu nyata. Sejak saat itu, desa makin menjaga batas hutan bambu. Tak ada lagi yang berani mendekat, karena mereka tahu penjaga pohon bambu masih ada di sana. Menunggu, mengawasi. Beberapa minggu setelah hilangnya Ardi, suasana desa menjadi mencekam. Malam-malam terasa lebih sunyi, angin bambu lebih dingin, dan suara-suara aneh kerap terdengar dari arah hutan. Warga mulai melaporkan kejadian ganjil, hewan ternak mendadak mati, jejak kaki besar muncul di lumpur, dan beberapa anak kecil mengigau menyebut lelaki bertanah dalam tidurnya. Pak Badrun, yang sudah tua dan renta, mendatangi balai desa dan memperingatkan semuanya. Lebih besar dari penjaganya belum puas. Ada yang belum selesai. Kita harus lakukan selamatan, atau makhluk itu akan menuntut lebih. Namun tidak semua warga percaya. Apalagi setelah datang seorang vlogger terkenal dari Jakarta bernama Niko, yang ingin membuktikan bahwa cerita penjaga bambu hanyalah mitos desa kuno. Lebih besar dari ini pasti cuma buat nakut-nakutin. Kita masuk ke sana, live streaming, dan tunjukin ke semua orang kalau nggak ada hantu di sini. Malam itu, Niko dan dua temannya nekat masuk ke dalam rumpun bambu dengan kamera, drone, dan alat perekam suara. Mereka menertawakan peringatan warga, menginjak sesajen yang diletakkan di dekat batang bambu, dan bahkan menebas satu batang bambu muda untuk souvenir. Live stream berjalan lancar di awal, penonton meningkat drastis, ribuan orang menyaksikan mereka berjalan ke dalam kegelapan. Tapi setelah 45 menit, siaran mendadak gelap. Hanya suara bambu berderak dan desahan berat terdengar. Satu-satunya gambar terakhir yang terekam adalah wajah ketakutan Niko, disorot dari bawah, dengan bayangan tinggi di belakangnya yang perlahan mengangkat tangannya, lalu layar gelap. Keesokan harinya, warga hanya menemukan drone dan sepatu Niko. Tidak ada tubuh, tidak ada suara. Hutan bambu kembali diam, tapi kali ini,
ada batang bambu baru yang tumbuh sangat cepat dan di permukaannya terlihat guratan aneh, seperti wajah yang sedang berteriak. Desa mulai dikepung rasa takut. Hilangnya Niko dan teman-temannya bukan lagi peristiwa aneh, ini menjadi teror. Setiap malam, suara bambu beradu seperti gong besar, disertai jeritan lirih yang menggema sampai ke perkampungan. Pak Badrun akhirnya memutuskan untuk mengungkap rahasia lama yang selama ini disembunyikan oleh para tetua desa. Lebih besar dari, penjaga itu bukan roh biasa. Ia manusia, atau dulu pernah jadi manusia. Namanya dulu Ki Mertadipa, penjaga hutan kerajaan di zaman Mataram, ratusan tahun lalu. Menurut kisahnya, Ki Mertadipa adalah penjaga sakti yang mengabdi menjaga sebuah pohon bambu sakral tempat disimpan keris pusaka. Namun saat kerajaan runtuh, pasukan musuh membakar hutan dan membunuh Ki Mertadipa. Ia mati dalam keadaan marah dan terikat pada pohon bambu terakhir yang selamat dari api. Rohnya tidak pernah lepas. Ia menjadi penjaga abadi, menuntut darah setiap kali pohon bambu dilukai tanpa izin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ritual penyegelan. Demi menghentikan teror, warga desa memutuskan melakukan ritual penyegelan, sesuatu yang terakhir dilakukan hampir 80 tahun lalu. Mereka membutuhkan kain kafan dari kuburan tertua desa, darah ayam cemani, sesajen 7 warna, dan satu hal paling berbahaya, batang bambu yang ditebang sendiri oleh orang yang ingin memohon ampun. Satu-satunya yang bersedia melakukan itu adalah Laras, adik Ardi, yang datang ke desa setelah mengetahui kakaknya hilang secara misterius. Ia nekat ingin menyelamatkan roh kakaknya, jika memang Ardi masih terjebak dalam kekuatan penjaga. Di malam bulan gelap, Laras masuk ke hutan ditemani Pak Badrun. Ia menebang satu batang bambu, sambil membisikkan permintaan maaf. Darah segar langsung mengucur dari batang itu. Bukan getah darah manusia. Tiba-tiba tanah bergetar. Udara berubah menjadi sangat dingin. Sosok penjaga muncul, lebih besar dari sebelumnya. Matanya merah menyala seperti bara, mulutnya menganga lebar. Dari dalamnya terdengar jeritan-jeritan orang yang telah hilang. Laras tak gentar. Ia melantunkan doa, menyiramkan darah ayam dan membungkus bambu dengan kain kafan. Penjaga itu menjerit. Bumi retak, pohon-pohon tumbang. Tapi perlahan, tubuhnya mencair menjadi lumpur hitam yang menghilang ke tanah. Keesokan harinya, hutan bambu sunyi. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Kamera milik Ardi ditemukan tertancap di tanah. Dengan satu rekaman terakhir, Ardi berlari, terjatuh, lalu terdengar suara lirih. Lebih besar dari, jika kau dengar ini, jangan percaya dia sudah tiada. Aku masih di sini, dalam bambu, dalam akar. Jangan biarkan dia bangkit lagi. Pak Badrun meninggal sebulan kemudian dalam tidurnya, dengan wajah ketakutan. Laras kembali ke kota, tapi setiap malam ia terbangun dengan telinga berdarah. Ia mulai mendengar suara bambu berderak, meski tidak ada pohon bambu satupun di dekat apartemennya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. To be continue. Lebih besar dari apakah penjaga benar-benar telah tersegel. Atau justru kekuatannya kini ikut Laras, mencari tempat baru untuk tumbuh. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa di desa Pulau Sari. Rumpun bambu yang dulunya menjadi pusat ketakutan kini telah ditebang seluruhnya dan digantikan oleh kebun kopi. Namun, orang-orang tua di desa masih enggan mendekat. Mereka tahu, tanah itu tidak pernah benar-benar bersih. Laras kini tinggal jauh dari desa, mencoba menjalani hidup normal. Tapi ia masih bermimpi tentang hutan, tentang suara bambu berbisik, tentang kakaknya yang terus memanggil dari balik batang. Suatu malam, saat sedang mandi, ia melihat sesuatu aneh di cermin, bekas luka memanjang di punggungnya, seperti guratan akar yang tumbuh ke dalam kulit. Ia mencoba mengabaikannya, hingga suatu pagi, tanaman bambu kecil tumbuh di pot bunga depan apartemennya. Ia tidak pernah menanamnya. Seminggu kemudian, tetangganya ditemukan hilang. Dan saat Laras menyalakan ponsel milik kakaknya yang disimpan dalam kotak selama ini,
layar tiba-tiba menyala dengan satu rekaman lama yang belum pernah terbuka sebelumnya. Dalam rekaman itu, Ardi berbicara dengan wajah pucat, matanya tidak fokus. Lebih besar dari, dia tidak mati. Dia tumbuh kembali, melalui darahku, melalui darah siapapun yang menyentuh tanahnya. Laras menutup ponsel itu, tapi suara bambu kembali terdengar di balik tembok apartemen. Dalam hening, ia sadar. Penjaga pohon bambu tak pernah bisa dihentikan. Ia hanya pindah tempat, dan kini, ia tumbuh di kota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tunggu cerita selanjutnya.